Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa beberapa argumen dari sang debater ini. Dia ini mencoba untuk berargumen mengenai kasus Yudi Pramana, kalau nggak salah namanya itu Yudi, dipanggil Yudi Pramana. Nah itu dia kelihatannya asal berargumen, yang penting jiplak aja gitu loh. Nanti kita cek dulu ya dari omongan asal-asalan dari sang debater ini gitu loh. Oke, kita ikutin dulu apa yang ingin disampaikan oleh sang debater mengenai kasus Yudi, yang dalam Islam itu bisa disebut orang ini munafik namanya. Munafik atau suatu modus gitu loh. Modus, orang munafik dan jadi modus gitu loh. Modus kejahatan tentunya gitu loh. Makanya kita cek dulu nanti sebenarnya kasusnya bagaimana. Mari kita simak dulu dari argumen sang debater ini. Oke, go. Salam sang debater. Kali ini pagi-pagi sang debater sudah nampil ya. Ayak-ayak wae. Begini kawan-kawan. Saya sengaja ngambil pagi ini untuk tampil monolog aja nih ya. Kenapa saya katakan monolog? Karena saya tidak mencantumkan alamat saya di situ ya. Tujuannya apa? Karena memang saya ada membahas sedikit mengenai masalah judulnya lucu juga ini saya pikir ya. Ini nih, dari Kristen murtad ke Islam, artinya mu'alaf. Dari mu'alaf murtad lagi dia ke Kristen. Apalah judul yang cocok kira-kira kawan-kawan ya? Itulah yang membuat saya agak geli juga menulis judulnya ini kan. Saya bingung apa yang mau ditulis mengenai judul, tapi sudahlah. Kita tidak usah memikirkan itu dulu. Tapi kita lihatlah ada 3 orang unyu-unyu ya. Tapi 2 orang yang paling saya kenal dalam dunia lintas agama ini, Hani Kristianto dan Irene Handono. Kayaknya mereka ini lagi uring-uringan ini. Ya, kasihan sih melihat mereka uring-uringan. Oke, kita lihat dulu video yang ada ini disuguhkan oleh orang ini 2 ya. Entah apalah maksud mereka ini. Apakah mereka jadi akar kepahitan, saya nggak tahu ya. Kita saksikan aja dulu. Oke, di sini Madia akan menjawab dulu mengenai apa yang mereka argumenkan mengenai dengan Umi dan beberapa rekannya ini. Kan sudah sangat jelas masalahnya ini karena ada seseorang yang bernama Yudi itu gitu loh. Yang dalam Islam itu bisa dikatakan orang itu munafik. Sekali lagi munafik kelas tingkat tinggi, karena dia namanya orang munafik begitu di kalangan orang-orang kafir dia mengaku jadi orang kafir ya kan. Begitu dia berada di kalangan orang muslim dia mengaku muslim. Nah itulah namanya munafik ya. Munafik tapi dengan cara memanfaatkan pelompatan agama ini gitu loh, dengan cara jadi murtad, jadi mualaf, jadi murtad, jadi mualaf. Nah ini namanya orang munafik. Jadi ada dalam Islam itu namanya orang munafik. Sang debater ya, biar Anda tahu. Oke, kita lanjut dulu dari paparan argumen Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini malam yang cerah. Alhamdulillah saya berbincang-bincang dengan Kohani Kristanto, kemudian juga dengan Pak Deddy Suhar tadi. Alhamdulillah juga ada putri saya di sini. Kita berbincang-bincang banyak hal, termasuk tentang murtadnya kembali seorang yang bernama Yudi Mulyana, menjadi murtad kembali
Dan banyak berita yang beredar, antara lain yang menjadi perhatian saya adalah karena yang bersangkutan seringkali menggunakan istilah saya anak angkat Ibu Irina Handono katanya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa saya tidak mempunyai anak angkat. Kenapa? Karena dalam Islam tidak dikenal anak angkat dan itu haram. Nah, kawan-kawannya, beliau mengatakan di dalam Islam tidak dikenal anak angkat. Karena dalam Islam anak angkat itu katanya haram. Apakah demikian? Oke, di sini saya jelaskan dulu sang debater. Karena Anda tidak bisa membedain anak angkat yang diangkat oleh seorang laki-laki dan tidak boleh anak angkat itu diangkat oleh orang yang berbeda jenis kelaminnya. Itu yang perlu Anda kasih tahu. Dalam Islam itu, apabila seseorang itu ingin mengangkat seorang anak angkat, dia harus sejenis. Kalau dia laki-laki, maka dia mengangkat seorang anak laki-laki. Kalau dia perempuan, itu dia mengangkat anak seorang perempuan. Jadi tidak boleh yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, ini kan Umi Irana ini seorang perempuan janda. Kalau dia artinya dia seorang perempuan. Nah, terus kalau dia mengangkat laki-laki itu dilarang. Di dalam Islam tidak boleh mengangkat orang yang berbeda jenis kelaminnya. Itu jadi haram. Jadi Anda harus bisa membedain apa yang disampaikan oleh Umi Irana ini gitu loh. Jadi apabila dalam Islam itu mengangkat seorang itu, apabila dia perempuan tidak boleh mengangkat laki-laki, apalagi dia seorang janda, tidak boleh gitu loh. Jadi ini harus jelas dulu ya sang debater. Jadi Anda nggak bisa mengaitkan dengan Nabi Muhammad. Itu oon namanya gitu loh. Beda jenis kelaminnya, beda apa yang dimaksudnya. Jadi Anda ini asal berkomen nanti. Coba lihat. Karena Anda nggak mengerti ajaran Islam, sang debater. Mana yang dilarang, mana yang dibolehkan gitu loh. Saya lanjut dulu ya. Oke, mari kita buka. Ini anak angkat dalam Islam adalah haram, kata beliau ini ya. Kalau kalian sepakat, ya silakan aja sih. Tetapi inilah faktanya. Nabi Muhammad memilih anak angkat namanya Zaid bin Haritsa. Artinya apa? Bukan saya yang membilang loh. Irene Handono mengatakan bahwa di dalam Islam itu namanya haram. Apakah Nabi Muhammad telah melakukan sebuah perbuatan yang haram? Sekarang yang Nabi itu siapa? Irene Handono kah? Atau Muhammad, sehingga dia bisa mengharam-haramkan Nabi Muhammad yang telah. Nah, yang salah, yang bodoh, yang oon itu Anda. Karena Anda tidak bisa mengerti mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan. Nabi Muhammad itu seorang laki-laki, mengangkat anak seorang laki-laki, mengangkat anak angkat itu bernama Zaid, itu dibolehkan. Yang tidak boleh seorang itu perempuan, yang diangkat seorang laki-laki, itu lain mahram namanya, lain muhrim. Jadi itu tidak boleh, diharamkan di dalam Islam. Nah, berhubung Umi Irana ini seorang perempuan, maka dia nggak boleh. Jadi wajar terlontar dari omongan dia karena dia perempuan dan pribadi dia seorang perempuan, dia wajar berargumen seperti itu. Yang bodoh itu Anda sang debater. Perlu Anda belajar kembali menurut dalam Islam. Jangan Anda berargumen yang tidak baik dalam ajaran Islam itu, karena Anda belum mengerti. Makanya Anda belajar kembali. Anda asal disebut orang itu asal ceplok, asal jiplak gitu loh. Karena Anda mungkin tidak tahu apakah Anda bisa membedakan seorang laki-laki atau seorang perempuan, atau Anda anggap sama, beda. Laki-laki diangkat dengan Nabi Muhammad itu laki-laki, Zaid itu laki-laki, diangkatlah Zaid itu sebagai anak angkat. Itu dibolehkan, dibenarkan dalam Islam. Kalau seorang perempuan mengangkat Umi kan perempuan, Irena itu. Nah, Yudi itu laki-laki, tidak boleh. Kalaupun Umi Irena itu membantu Yudi, itu karena mungkin dia mu'alaf aja,
artinya rasa persaudaraan sama muslim karena dia mengaku sebagai mualaf. Jadi makanya dilindungin oleh Ibu Irina, tapi bukan berarti anak angkat. Itu karena ada yayasan dari Umi Irina itu. Jadi mungkin dia membantu karena mualaf, merasa mualaf itu Pak Yudi. Jadi Anda salah paham, salah, dan bodohnya Anda mencoba mengaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini perlu dikoreksi otak Anda ya, siapa namanya ini, sang debater ya, biar Anda agak beres lah dalam berargumen, oke? Zaid menjadi anaknya. Loh, kalian bilang itu bukan anak angkat segala macam. Oke, saya buka ini sebuah situs Islam ya. Nanti kalau kalian mau membantah, bantah aja dari sini ya. Abu Usamah atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Abu Iksak membacanya Syurahbil. Merupakan seorang sahabat yang sangat istimewa. Begitu mulianya beliau. Sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Sejarah telah mengungkapkan bahwa satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Ahzab 37, adalah Zaid bin Haritsah. Demikian pula, satu-satunya sahabat yang pernah diangkat Rasulullah SAW menjadi anak angkat, mutabahna beliau, juga Zaid bin Haritsah. Sehingga beliau dikenal pada saat itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Begitu kurang lebih keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atsir dalam USD Al-Gabahnya. Oke ya, nanti yang lanjutnya kalian baca sendiri. Nah, sekarang Irina Handono, yang Nabi itu kau atau Nabi Muhammad? Itu harus kita pertegas dulu ya, agar yang bodoh itu Anda sang debater. Karena Ibu Irina Handono itu perempuan. Di dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya mengangkat anak angkat itu laki-laki. Tidak dibenarkan, itu lain muhrim, berbahaya gitu loh, makanya dilarang, tidak boleh. Jadi otak Anda ini harus waras, sang debater. Belajar Islam itu kalau mau belajar itu jangan setengah-setengah, pelajari dulu, jangan asal jiplak buat video begini, lucu jadinya dan tertawa, dan ini sebagai masukan dalam umat Islam, dalam ajaran agama sendiri. Berarti Anda asal jiplak. Nabi Muhammad itu laki-laki, mengangkat laki-laki, Zaid itu laki-laki, dibolehkan mengangkat seperti itu. Yang nggak boleh itu lain muhrim, berbeda jenis kelamin, kecuali Anda sang debater nggak bisa membedain mana laki-laki mana perempuan. Nah itu mungkin ya boleh Anda berargumen seperti ini. Berarti otak Anda ini yang saya nilai yang nggak waras gitu loh. Anda yang nggak waras. Orang lain muhrim kok diangkat anak angkat, itu nggak boleh dalam Islam. Yang boleh itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu saling diangkat anak angkat, itu masih dibolehkan dalam Islam. Dan terbukti kan Nabi Muhammad mengangkat anak angkat namanya Zaid, laki-laki. Biar otak Anda nyambung ya, sang debater. Irina Handono ini jangan sembarang ngucap. Tanpa sadar dia sudah menghujat Nabi yang mengangkat anak angkat. Atau dia mau membatalkan lagi seperti pernah dia membatalkan Aisyah umur 6 tahun dan 9 tahun itu. Silakan, bantahlah, buat sebuah pernyataan Iranono bahwa Zaid itu bukan anak angkat Nabi Muhammad dan itu haram menurut hukum Islam. Kan kamu bilang tadi ya, bukan saya yang mengatakan kamu. Oke? Sekali lagi sang debater, di dalam Islam itu tidak boleh yang berbeda jenis kelamin. Jadi Anda ini harus waras juga otaknya ya, biar nyambung gitu loh. Berargumen tapi nggak nyambung ya, agak gimana gitu. Kamu mungkin lebih, andai kata kamu hidup, mungkin kamu sudah lebih nabi daripada Nabi Muhammad ya. Dan itu kamu duduk bersama Pak Hani Kristianto yang juga mungkin selevel dengan kau ya. Oke, kita lihat lagi apa ucapan dia ya. Bahwa kemudian saya dipanggil Umi, dipanggil Bunda, bahkan dipanggil dengan sebutan Mami, sebutan yang akrab. Itu kebanyakan mu'alafah ya menyebut saya sebagai ibunya, Mami, sebagai ibu seiman dan seakidah, karena mereka banyak yang kehilangan ibunya, kasih sayang. Memang betul, ketika termasuk saya juga panggil Mami sekarang. Halo sang debater, kalau Anda bilangin Zaid
itu anak angkatnya Nabi Muhammad, itu memang benar. Yang itu kan orang menjadi tertawa sama Anda sang debater karena Anda tidak mengerti mana yang dibolehkan menjadi anak angkat, menjadi orang tua angkat, mana yang tidak boleh. Kalau perempuan sama laki-laki itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan mengangkat anak. Dan laki-laki ke perempuan itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu seperti Nabi Muhammad mengangkat anak angkat, jahit itu laki-laki sama laki-laki. Sekali lagi ya sang debater, biar otak Anda nih waras gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Baik, panggil Umi. Jadi ketika mualaf-mualaf yang saya titipkan, kalau perempuan itu pasti saya titipkan ke Umi Irena, karena wanita harus dibina oleh wanita. Jika tidak, terjadi kemaksiatan. Jadi banyak yang panggil Umi, Bunda, Mami, ya sebagai pengganti sementara lah. Dan Umi sendiri yang mengajarkan tetap baik sama orang tua, kembali ke orang tua. Masya Allah. Yang bukan mu'alafah aja, yang bukan mu'alafah juga ada majelis taklim ya, mami. Iya. Alhamdulillah ini semakin menunjukkan bahwa dalam Islam itu kita memang benar-benar adalah satu keluarga. Saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita luruskan di Yudi Mulyana ini, saya sendiri yang bongkar, Allah yang bongkar. Makarnya Allah lebih hebat dari makarnya Yudi. Bayangkan Umi piara kucing saja, kucingnya Umi tahu terima kasih. Binatang tahu balas budi. Yudi banyak dibantu oleh Umi, tidak tega menjahati Umi. Nah, perhatikan Henry Kristianto ini ya. Sekarang dia mengangkat Umi mengangkat si Henry Handono. Dia menyamakan si Yudi ini dengan hewan. Kucing saja kan yang tahu berterima kasih. Inilah yang saya bilang, ibaratnya mualaf ini makan buah si malakama. Bukan tidak mungkin si Hani Kristianto satu saat kembali ke Kristen, dia pun dianggap hewan sama yang lain-lainnya. Oke, saya jawab dulu. Ini sang debater ini otaknya saya nilai agak miring gitu loh. Betul-betul miring sang debater. Cara berargumen seperti itu. Tadi kan sudah saya dengar sendiri dari dialog kedua orang ini, Pak Hani dengan Ibu Umi tadi, bahwa itu diumpamakan apabila, tapi di luar jalur dari konteks Yudi ini. Ibaratnya orang itu nggak ada terima kasih itu loh. Bayangkan binatang yang artinya binatang yang tidak punya otak, akal, pikiran, dia masih bisa baik sama orang yang memberi makan itu gitu loh. Itu binatang loh, sang debater. Kucing, anjing, dan hewan-hewan lain. Nah, alangkah jeleknya manusia itu dalam Islam tuh, orang itu akan rendah derajatnya melebihi binatang apabila dia diberi begitu kebaikan malah dibalas dengan kejahatan gitu loh. Dibalas dengan kejahatan, ditipu, pokoknya dijelek-jelekan. Nanti kita lihat sepak terjang dari Yudi ini gitu loh. Sangat parah sekali. Dia orang munafik yang berbuat tidak baik sekali. Nanti saya tampilkan juga video kejelekan Pak Yudi, orang munafik ini gitu loh. Jadi diumpamakan binatang itu bukan berarti menyebut person Yudinya ini, tidak seperti itu. Ini gambaran suatu perbuatan. Apabila orang itu punya otak, orang kan manusia kan punya akal pikiran, sudah dibantu, ditolong, karena dia mengaku mualaf oleh Umi Irena Handono, malah dia lebih menjelek-jelekan, membuli, pokoknya berkata-kata tidak baik, berbuat tidak baik, ya kan, membuat kriminal. Itu kan lebih parah. Membuat kriminal itu apa Anda lebih parah, itu namanya sang debater. Jadi wajar kalau manusia itu dikatakan lebih jelek daripada binatang. Syukur masih dikatakan binatang, itu sangat syukur. Tapi ini perumpamaan, tidak menyebut personnya. Ini hanya gambaran oleh Fahani. Jadi Anda argumen ini harus bisa membedain mana argumen yang untuk menyebut person, mana argumen yang menyebut suatu ajaran. Maksudnya menyebut suatu perbuatan itu lebih jelek daripada binatang, karena manusia mempunyai akal. Anehnya Anda ini berpikirnya sempit, jadi berargumennya itu
jiplak gitu loh, maksudnya jiplak begitu ya didengar di depan langsung dikomen tapi tidak mengerti maknanya gitu loh sang debater. Ujung-ujungnya kan membuli ajaran Islam kan lucu sekali sang debater. Biadabnya kan ajaran ini, ajaran orang-orang berdua ini. Saya bukan bilang ajaran agamanya loh, ajaran orang ini berdua. Karena yang mengucapkan itu adalah si Hani Kristanto. Saya tidak pernah dengar itu dari ajaran Islam, tidak ada seperti itu. Menyamakan manusia, oh tunggu ya, ada juga dikutuk, walaupun ada dikutuk dari babi kera menjadi manusia. Si Hani Kristanto tidak ada haknya mengutuk. Ya kan, dia bukan Tuhan. Dia menyamakan si Yudi ini dengan hewan. Yudi, malang kali nasibmu, makanya jangan kau tinggalkan Yesus. Yesus itu. Anda ini terlalu berfantasi argumennya sang debater. Dan anehnya ini tidak ada Pak Hani menyebut mengutuk Yudi. Ini diumpamakan ibarat suatu pepatah itu kacang lupa kulitnya. Pepatah artinya Yudi itu kan punya otak, punya akal pikiran. Kenapa sampai berbuat tidak baik kepada orang yang menolongnya itu gitu loh. Artinya tidak ada berterima kasih Yudi ini. Yudi ini tidak bisa berterima kasih. Sudah dibaik kebalasan dengan baik malah dibalas dengan keburukan gitu loh. Air susu dibalas dengan air tuba maksudnya gitu loh sang debater. Tapi tidak menyebut person Pak, yang kami tidak menyebut person. Jadi Pak Hani juga tidak menyebut person, itu umpama peribahasa gitu loh. Peribahasa kacang lupa kulitnya, air susu dibalas air tuba. Artinya kalau diumpamakan kucing itu yang tidak punya akal pikiran, dia masih bisa berterima kasih. Bisa berterima kasih kepada Umi Irena yang memberi makan kucing itu. Nah, sedangkan Yudi ini manusia punya akal pikiran sang debater. Malah dibalas dengan kejahatan. Nanti kita lihat kejahatan Yudi ya yang disebutkan oleh Ustadz Hani ini ya. Nanti kita cek. Oke. Tidak pernah dia menghina orang jadi babi, jadi kera, tak ada. Tidak pernah jadi kucing kau dianggap orang-orang Kristen. Kalau kamu alaf pun kau murtad dari Kristen. Oke, saya bahas sedikit mengenai kekristenan ya. Nah, di dalam kekristenan ada juga ayat-ayat mengenai murtad itu namanya murtad. Nah, kita mulai baca dari 1 Timotius ini ya. Bagaimana pandangan orang Kristen terhadap murtad ini? Di sini jelaskan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Ingat, bukan saya yang bilang. Dari sudut pandang Alkitab, apabila ada orang murtad, maka dia adalah mengikuti roh-roh jahat dan setan-setan. Ingat tidak? Kadang memang kita pikir aneh kok jadi setan-setan. Itulah ucapan yang ada di sini. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Bukan saya yang bilang ini. Rasul Paulus jauh-jauh hari sebelum ada agama lain. Maksudnya sebelum datang agama Islam. Ini sudah dibilangkan Rasul Paulus. Bukan saya yang bilang. Ya kan? Itu melarang orang kawin. Melarang orang makan-makan menciptakan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Nah ini kan pas kayak tadi malam itu si Moko Ginta melarang orang itu berumah tangga, disuruhnya cerai. Iya kan? Makan makanan ada diciptakan sesuai dengan Tuhan katanya kan. Oke. Saya hanya meluruskan dulu sang debater. Anda ini asal berkomen ya, menyuruh orang bercerai itu kan bodoh namanya. Yang benar itu insan Moko Ginta memberikan solusi. Nah, namanya solusi itu boleh juga solusi yang lain. Bukan berarti menyuruh bercerai itu solusi. Salah satu solusinya yaitu bercerai, karena tidak ada dalam Islam itu bersama dalam satu rumah tangga, itu tidak, dalam beda agama itu parah, nggak bisa, karena otomatis orang yang apabila bersuami istri itu salah satu pasangan jadi mu'alaf atau jadi murtad, itu otomatis gugur sudah haknya, baik sebagai suami ataupun istri, itu gugur di mata Allah, karena tidak bisa bersama orang kafir dengan orang kafir dalam suatu ikatan rumah tangga. Maka apabila dia berkumpul,
maka hukumnya jadi perzinahan. Itu yang dimaksud dalam ajaran Islam itu. Maka solusinya ada dua kan. Yang ditawarkan oleh Insan Moko Ginta kan ada dua kemarin solusinya. Kalau tidak bercerai, maka orang yang salah satu pasangan tuh harus pindah ke agama yang salah satu terserah mau masuk Islam atau salah satu pasangannya masuk Kristen. Tidak boleh bersama begitu karena hukumnya itu otomatis kalau dalam Islam gitu loh. Apa yang salah sang debater? Anda yang salah karena Anda berargumen sepihak menyorot sesuatu yang tidak benar karena ada pilihan lain solusinya kemarin oleh Insan. Jadi Anda ini membuat argumen yang mencoba untuk menjustis seseorang, itu suatu kebodohan sang debater. Dikoreksi lagi argumen Anda, oke? Saya telah mengenal kebenaran, ya kan? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perhatikan, bahwa orang murtad itu dibilang apa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi Yudi Mulyana sesuai 1 Timotius 4 ini dia sudah mengikuti roh-roh penyesat. Mungkin dia tersesat. Dan ajaran-ajaran setan. Itu dari sudut pandang Kristen ya. Kalian tak boleh marah. Ini isi Alkitab kami. Isi Bible. Mengerti kalian maksud saya? Dari sudut agama kalian bilang kami kafir, kami tidak marah. Ya kan? Sama juga kalau Masalahnya bukan di masalah kafir, murtad. Kalau perbuatan seseorang itu hak seseorang sang debater. Tidak masalah itu. Tidak ada pelarangan, mau dia mau kafir, mau jadi murtad itu hak orang, hak pribadi masing-masing termasuk Yudi Mulyana ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah dia ini sifatnya munafik dan membohong, menista, pelecehan segala macam sehingga merugikan bukan hanya satu agama yang dirugikan, dua agama yang membentur-benturkan sesuatu, mengatasnamakan sesuatu. Nah, ini terjadi. Itu yang jadi masalah, itu yang mau digali dalam ajaran Islam itu perbuatan Yudi ini dampaknya karena dia munafik, bukan mu'alaf, bukan murtad yang biasa. Itu masalahnya sang debater, biar Anda mengerti, oke? itu juga murtad apa juga di sana dikatakan, bahkan disuruh penggal. Ya kan, karena orang-orang murtad ini sudah meninggalkan Tuhannya. Kalau di sini jelas Rasul Paulus mengatakan mengikuti roh-roh penyesat itu dan ajaran-ajaran setan. Ya kan? Bukan saya yang bilang loh. Oke, kawan-kawan, jangan kalian sentimen sama saya. Alkitab kami mengatakan demikian. Kalau mau gugat dong Alkitab kami. Karena Yudi ini dulunya kan Kristen. Ya kan? Berarti dia sudah mengikuti ajaran setan. Menurut kitab suci kami. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa kata si Hani Kristianto yang berani mengatakan Yudi ini kucing. Dia sudah mensetarakan diri dengan Tuhan yang mengutuk kera dan babi jadi manusia. Kalau ini mengutuk jadi kucing. Menfitnah Umi. Apakah Anda berhati manusia atau binatang? Yang mudah-mudahan bermanfaat iwafillah. Dukung terus dakwahnya Umi. Dukung terus doakan kami. Dan murtad silahkan murtad, tapi tolong jangan jelekkan agama kita sendiri atau agama orang lain. Dan kayaknya perlu juga Umi jelaskan bahwa kalau sebagai ibu, sebagai Umi, sebagai bunda, mami seiman dan seakidah, kalau sudah iman dan akidahnya berbeda, maka putus. Dan karenanya pula semua apa yang diperbuat oleh saudara Yudi Mulyana itu di luar tanggung jawab saya. Nah, perhatikan. Di awal dia tidak mengakui Yudi Mulyana ini sebagai anak angkatnya. Sekarang dia mengakui kan, dibilangnya kalau sudah jadi beda agama putus dan semua. Oke, saya jawab langsung sang debater biar Anda ngambang ya. Itu Umi itu berbicara mengenai rasa persaudaraan, rasa kebersamaan sesama seorang muslim. Apalagi Umi Irena ini membantu Yudi itu di dalam yayasan mu'alafnya. Jadi bukan berarti dia mengangkat anak angkat. Itu suatu kebodohan Anda pikir dari sang debater ya.
ini yang disampaikan oleh Umi ini akan putus rasa kebersamaan sesama saudara seagama orang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saya jelasin. Jadi otak Anda bukan berarti harus kembali yang seperti Anda argumenkan ke depan, bahwa masalah anak angkat itu kebodohan, karena anak angkat itu beda jenis, saya ulang lagi, beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi otak Anda harus dicas dulu, sang debater, dicas dulu, biar agak waras sedikit berargumen. Bedain laki-laki dan perempuan. Tidak boleh mengangkat laki-laki, yang diangkat perempuan, tidak boleh. Perempuan, apalagi seorang janda, mengangkat anak seorang laki-laki, itu tidak boleh. Jadi itu sudah terputus dalam posisi itu. Tapi otak Anda, sang debater, nggak nyambung, nggak waras. Makanya berargumen selalu nggak ngerti gitu loh. Tapi ya udah, ini saya sudah jelasin. Yang penting Anda dan para pendengar dimanapun saat ini Anda berada mengerti bahwa yang nggak waras ini, sang debater perlu dicas dulu otaknya gitu loh. Oke? Jawabnya di luar dari tidak tanggung jawabku lagi, kata Irene Handono kan. Ini yang saya bilang aneh orang-orang ini ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang Hani Kristianto sadar nggak apa yang diucapkan Uni itu? Kalau sudah beda agama, yang satu kafir pasti. Jadi Hani Kristianto, orang tuamu kalau masih Kristen, kamu kafir itu. Jangan kau dekat-dekati. Nanti kau dilaknat Allah. Kau tidak boleh. Anda juga salah kalau dia dikorelasikan kepada masalah orang dari kafir menjadi muslim, kemudian keluarganya itu masih kafir, bukan berarti putus hubungan antara sesama manusia. Itu dalam Islam juga tidak dibenarkan seperti itu. Yang sepanjang tidak mempengaruhi keimanan keislaman, tetap korelasi hubungan baik antara anak dan orang tua, anak dan keluarga, dan lain-lain dengan sesama keluarga walaupun itu di luar Islam, itu tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kemanusiaan sesama manusia. Tidak ada seperti itu, sang debater. Anda ini coba untuk memisahkan kembali antara mualaf dengan orang kafir dengan membuat garis keras, nggak bisa seperti itu. Dalam Islam tidak dikenal seperti itu. Dalam Islam tetap menjalin hubungan sesama kemanusiaan, apalagi dia sebagai keluarga, ya tetap. Kan toh tidak mempengaruhi akidah, keyakinan di dalam hati, dalam jiwa seseorang itu. Jadi perlu kembali dicas ya otaknya sang debater. Bukan hanya HP ya yang dicas. Otak Anda juga perlu dicas, sang debater. Oke? Cuma kafir. Ya kan? Orang tuamu kafir, tidak bisa lagi kau ikut dia. Kan dibilang gitu. Kalau sudah kafir tidak bisa dijadikan penolong, pimpinan, segala macam. Seperti kata Irene Handono, putus hubungan. Sadis. Kalau Kristen apa ada ajaran begitu? Bukan masalah di sini. Karena Yudi Mulyana ini berbuat yang disebut dalam Islam itu munafik. Sudah ditolong, mengaku mualaf, di bawah lindungan oleh Umi Irena, sudah dilindungi dalam yayasan Umi Irena, pokoknya sudah dibantu lah hitungannya. Tiba-tiba dia jadi orang kafir, jadi kan terputus urusan keagamaan. Apalagi dia sepak terjang Yudi ini jadi adu domba. Nanti saya tampilkan, Anda akan tahu siapa sih sebenarnya Yudi Mulyana ini gitu loh. Kasusnya itu sebanyak apa, nanti saya tampilkan biar otak Anda terbuka ya, sang debater, oke? Tidak. Inilah salah satunya ajaran di Kristen ya. Ketika kita melihat orang murtad, apa yang kita lakukan? Itulah yang dikatakan domba tersesat, tidak tahu jalan pulang. Maka Yesus selalu menanti dia dengan penuh kasih. Kamu pulang saya terima, kamu tidak pulang bukan kesalahan saya lagi. Ingat cerita anak bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Dia pergi. Diambiskannya semua harta bapaknya. Apakah bapaknya tidak menunggu? Menunggu. Bapaknya menunggu terus. Ya kan? Kalau kalian, saya merinding nih. Kalau kalian baca ayat anak bungsu itu, hayati baik-baik, kalian bisa menangis loh. Pergi dia, dijualnya semua harta bapaknya. Percaya,
bahwa semua yang dimiliki bapaknya adalah milik dia. Setelah dia makan menjadi seperti babi, dia makan nasi babi, sudah menderita dia, pulang dia. Apakah bapaknya membenci? Tidak. Bedakan ya, inilah hebatnya ajaran Kristen. Tidak membenci. Masih jauh dia dilihat bapaknya, sudah disiapkan. Iya, terus masalahnya apa hubungannya sama akidah, keyakinan Pak Sang Debater? Ini nggak ada hubungannya. Masalah kemanusiaan, sisi masalah makanan, masalah hidup, kehidupan di dunia, apa hubungannya dengan akidah yang Anda ceritain ini gitu loh. Masalah orang itu mau pergi segala macam itu bukan masalah, ya bukan masalahnya. Bukan hal yang masalah kehidupan di dunia yang diceritain. Ini masalah keyakinan agama, masalah Tuhan, sesembahan. Ya, yang jadi dalam Islam sangat tegas mengatakan, apalagi Yudi ini track recordnya berasal dari ajaran agama Anda, dan sepak terjangnya terbukti sekarang. Itu sudah sangat meresahkan gitu loh. Nanti saya tampilkan video yang dimana sepak terjang Yudi ini gitu loh. Apakah dia modus atau bagaimana, ini nanti kita cek nanti yang sebenarnya apa ini yang terjadi dengan Yudi Mulyana ini. Ini yang perlu diungkit, bukan masalah yang Anda ceritain seperti itu. Kalau yang begitu ya sedih-sedih doang, tapi tidak ada kaitannya dengan rasa akidah keyakinan, nggak ada Sang Debater, beda kasusnya. Karpet merah, disiapkan cincin emas paling bagus, potong lembu, potong segala macamnya, berpesta mereka. Tangannya terbuka menunggumu. Begitu dia datang, dirangkul bapaknya, dikasih jubah, dikasih semuanya. Apa kata bapaknya? Milikku adalah milikmu. Orang-orang kayak siapa tadi nanti salah Yudi Mulyana ini ada tadi yang protes itu ya, netizen, kok Yudi Mulyana ya kan. Nah, ketika dia terbisi ajaran setan-setan tadi, maka dia pergi kepada setan sesuai Timotius 4 ya. Bukan saya yang bilang, Timotius. Bagaimana? Menunggu. Kembali ke kawan-kawan. Yesus membuang dia, tidak. Yesus merangkul dia. Oke, kita lihat dulu ada ayat ini, saya suka ini, ayat ini ya. Kalian lihat apa sih, bagaimana orang Kristen itu sebenarnya untuk melihat orang-orang yang sudah murtad ini nih, saya buka ayatnya. Ibrani 6 ya, Ibrani 6 pasalnya ke-6. Namun yang murtad lagi, ingat, artinya dia sudah pernah murtad. Ketika dia murtad, tangan Tuhan datang menyambut dia, si bapak menyambut dia, ya kan, anak bungsu pergi ke negeri seberang, begitu datang dibawa pesta. Tetapi ingat, namun yang murtad lagi, dia tidak boleh murtad sekali lagi, hanya sekali dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk murtad. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian. Kalau sampai 2 kali dia murtad, tidak bisa diperbarui lagi. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ingat ya. Jadi kalau dia murtad, siapa tadi namanya ini, Yudi Mulyana ini, dia murtad, kembali, diterima. Dibuat karpet merah, dikasih cincin yang emas yang besar, dipotongkan lembu. Itulah yang terjadi di surga sana ya. Nah, tetapi Oke, Sang Debater perlu tahu, di dalam Islam itu terserah pribadi masing-masing, mau murtad kah, mau dia jadi mu'alaf, bukan hak, itu urusan pribadi masing-masing, terserah pelakunya. Islam juga nggak melarang hal yang begitu, mau urusan apa. Yang jadi masalah di sini, orang ini sifatnya sudah jadi murtad, mu'alaf, murtad bolak-balik, tapi jadi munafik, hasud sana, hasud sini, nista sana, nista sini, terus berbuat tidak baik, pelecehan, bertindak kriminal, dan penipu sana, menipu sini, pokoknya mengatasnamakan segala sesuatu, yayasan, ormas-ormas, adu domba. Itu yang jadi masalah, Sang Debater. Ini yang ditindaklanjutin. Kalau dia mau murtad ya silakan. Dalam Islam nggak peduli. Orang yang lain masih ribuan orang kalau masuk Islam, jutaan orang di mana-mana masuk Islam, ngapain cuma ngurusin satu orang? Yang jadi masalah ini dampaknya karena dia ini, Yudi ini diduga gitu loh, diduga modus.
modus sehingga merugikan, banyak yang dirugikan. Ntar saya tampilkan nanti hal-hal yang banyak dirugikan mengenai Yudi Mulyana ini gitu loh, baik dalam Islam maupun dalam Kristen itu sendiri banyak yang udah dirugikan karena ini orang sifatnya munafik gitu loh, munafik kalau dalam Islam. Oke, kita lanjut dulu ya. Apabila dia murtad lagi, artinya dia sudah menyalibkan Yesus lagi yang kedua kali dan sudah menghinanya di depan umum. Kalau yang seperti ini gimana? Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun di atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah mereka mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ingat, kawan-kawan, siapa yang murtad, kalian masih ditunggu Bapa. Ingat, masih ditunggu kalian kembali. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ingat, dia selalu menanti kalian. Bagi yang mualaf-mualaf ini ya, yang dari Kristen ya, khususnya Kristen, menurut kitab suci, Tuhan masih menunggu kalian dengan kasih, bukan dengan yang lain-lain. Begitu kalian pulang, dibuat pesta yang megah sekali. Tetapi sekali lagi, jika kalian murtad 2 kali, itu tidak ada ampun lagi. Kalian akan dibakar katanya kan. Kawan-kawan paham apa yang saya maksud ya? Ini bukan ucapan saya, tetapi saya ambil dari kitab suci. Bukan saya yang mengatakan. Ini kita lihat lagi bagaimana Irene Handono ini sepertinya mulai memiliki akar kepahitan di dalam dirinya ya. Sehingga dia merasa udah putus katanya. Demikian pula saya pertegas bahwa Saudara Yudi Mulyana tidak pernah tergabung di Yayasan Irena Center. Nah, sekarang disangkal lagi. Yudi Mulyana tidak pernah tergabung di Yayasan Irena Center. Ya sudah. Oke, itu kenapa disampaikan, ditegaskan kembali sang debater agar tipu daya orang munafik seperti Yudi Mulyana ini sudah nggak berguna lagi, artinya sudah terbantahkan gitu loh. Nanti dia mengatasnamakan mualaf center dari Irena dan yang lain-lain karena sepak terjangnya ini sang debater. Ini orang sepak terjangnya itu sangat modus gitu loh. Modus yang akhirnya adu domba. Pokoknya berbagai macam lah. Berbagai macam tindak kejahatan itu bisa terjadi gitu loh. Karena dia ini orangnya sifatnya munafik. Modus namanya. Nah ini yang jadi masalah, ngapain Anda sang debater membela-bela orang yang modus gitu loh. Dalam Islam pun ini mau mencari solusi agar dari ajaran agama Anda pun tidak ditipu oleh Yudi ini gitu loh, tidak dibohongin gitu loh. Sebenarnya Anda berterima kasih kepada Islam karena Islam yang menyelesaikan kasus ini agar tidak juga dirugikan dalam ajaran agama Anda gitu loh. Saya yakin dari korbannya bukan hanya dalam Islam, dari ajaran agama Anda pun yang sepak terjang dari Yudi Mulyana ini sudah sangat tidak baik gitu loh. Makanya ini lagi digali. Jadi Anda kurang etis aja orang dalam Islam lagi menyelesaikan masalah kasus ini. Anda sedemikian gimana gitu nih videonya nih menyerang Islam. Itu sangat tidak baik sang debater gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting orang-orang yang di luar penonton sudah mengetahui bahwa ini loh yang sebenarnya gitu loh. Dan Islam itu sebenarnya mau mencari solusi yang terbaik. Oke, saya lanjut dulu ya. Kenapa kau marah-marah? Semua dibilangnya tidak ada hubungan. Terus kenapa dia marah-marah? Apa karena si Yudi Mulyana tadi mengatakan anak angkatnya? Loh, gimana sih? Waktu dia masih di agama ibu pasti senang kali. Oh iya, ini apa? Makan dapat dana kan. Mu'alaf di dalam Al-Quran haknya cuma satu, menerima zakat. Sama Hani Kristianto itu. Cuman zakat Hani Kristianto mungkin lain ya. Kita tidak tahu, bukan hanya beras. Kita lihat dulu apa akhir dari ceritanya. Awas, jangan terkecoh. Di Mualaf Center Indonesia juga nggak pernah. Jadi di luar dia ngaku dia pernah jadi ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Itu berdusta. Itu penyusup source-nya kita ini. Hati-hati dengan orang-orang semacam Yudi Mulyana. Jangan mau diadu domba. Inilah saatnya kita di bulan mulia Ramadan ini kita satukan ukhuwah Islamiyah untuk membela izah dan marwah. Ya, bersama Islam adalah Saudara. saudara. Masya Allah. Ya. Oke, kawan-kawan, sudah ya, kita sudah melihat lelucon-lelucon Hani Kristianto dengan Irene Handono ya.
Kalau Kalau saya nilai bukan lelucon sang debater. Ini lagi ditangani kasusnya karena ini bukan merugikan Islam aja. Ajaran agama Anda pun sang debater dirugikan oleh orang yang bernama Yudi ini, Yudi Mulyana ini, karena dia munafik, madu domba, mengatasnamakan mualaf lah, dari Yayasan Mualaf Center dari Cirebon lah, dan macam-macam gitu loh. Dan ternyata di cross check kepada orang yang berkenaan mengurusin masalah Mualaf Center tersebut tidak terbukti. Berarti ini kan sudah ada modus. Makanya ini yang lagi digali, yang lagi diperdalam modusnya apa aja yang dilakukan oleh Yudi Mulyana ini. Dan ini sebenarnya membantu juga ajaran agama Anda biar tidak dimodusin, tidak ditipu, tidak dibohongin oleh orang yang bernama Yudi Mulyana ini. Yang anehnya nih Anda sang debater, seharusnya Anda berterima kasih ke dalam Islam itu sendiri gitu loh. Coba lihat argumen Anda. Selalu minus lihat. sebagai Kristen, ada orang murtad. Kayak kemarin di channel saya kan ada itu yang dibilangnya mualaf itu kan. Apakah saya marah? Tidak, saya tidak marah. Saya ucapkan kepada dia selamat. Selamat ya bro, aku bilang. Artinya Anda sekarang sudah memiliki hak untuk nikah 4 kali. Dimanfaatkan bro. Loh, itu perintah. Dalam Kristen, memang ada poligami, tetapi bukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 3 itu ya, 4 ya, itu ada perintah 3 dan 4. Berarti kalau bukan perintah Tuhan ya sang debater, Nabi Abraham yang berpoligami itu bukan perintah Tuhan ya. Nabi Musa, ya kan, Nabi Solomon. Jadi mereka tuh nggak mengikuti ajaran Tuhan. Padahal penting loh pernikahan itu dalam rumah tangga. Berarti mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan sang debater. Dan banyak nabi-nabi lain juga berpoligami seperti Sulaiman, tadi Daud. Semuanya berpoligami. Mereka tidak ngikutin perintah Tuhan sang debater. Jadi apa yang mereka ikutin, perintah siapa? Perintah siapa yang mereka ikutin gitu loh. Tapi saya nggak panjang lebar ya. Saya hanya menampilkan ini perbuatan Yudi Mulyana ini yang sebenarnya modus dan kejahatannya juga ini lagi disorotin oleh orang-orang yang berkepentingan, termasuk orang Islam itu sendiri. Ini juga untuk lagi mengekspos agar bagaimanapun ini masuk ya setidaknya kriminal, masuk kasus hukum, jalur hukum gitu loh. Ini Anda cek ya. Saya lanjut dulu ke argumen Anda sebentar. Perintah. Kita bisa menggunakan hak itu hak kita loh, dedikasi kita hak. Gunakanlah sebaik mungkin. Kan demikian. Makanya saya ucapkan selamat ya bro, gitu. Saya tidak marah. Ngapain saya marah? Alkitab sudah menuliskan kok bahwa mereka itu, ingat ya 1 Timotius 4 tadi apa dibilang? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Bukan saya yang bilang, Alkitab, hebat kali Alkitab ini. Berani Alkitab mengatakan ajaran setan yang mereka ikuti. Bukan saya. Hebatnya Bible, tegas. Kalau tidak gugat Bible itu, 1 Timotius itu. Oke, yang jelas di sini sang debater, argumen Anda sudah saya bantah semua dari awal tadi. Dan ini terbukti argumen Anda itu 0-0 gitu loh. Apapun yang Anda sampaikan 0-0. Nah, ini saya juga tampilkan nanti apa yang terjadi dengan orang yang bernama dengan Yudi Mulyana ini ya, sifat sepak terjangnya. Tapi saya lanjut dulu kembali ke Anda ini. Manapun dia pindah murtad. Kok kalian bilang kami ajaran setan? Nanti biar Rasul Paulus menjawab kalian. Pergi dulu kalian ke surga sana kan. Bukan saya yang bilang. Dari sudut agama kami ya begitu. Makanya saya tidak pernah marah sama orang kalau pindah agama. Malah saya ucapin selamat. Selamat ya, sudah masuk ajaran setan. Loh, ucapkan kalian loh. 1 Timotius bukan aku yang bilang. 1 Timotius 4 itu yang ucapkan selamat. Oke kawan-kawan, saya cukupkan. Setelah ini ada lagi saya buat live ya mengenai ini juga, tapi yang lain bahas. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi bagaimana sepak terjang sang debater ini ya nyeletuk ujung-ujungnya merembes ke argumen lain gitu. Tapi saya nggak terlalu menanggapin dulu karena saya lagi fokus ke kasus yang menimpa oleh orang yang bernama Yudi Mulyana ini. Ya dia dalam Islam itu namanya munafik dan ini sangat parah karena dia merugikan dan menipu orang
ya menipu umat baik dalam Islam itu sendiri maupun dari ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Sebenarnya umat Kristen, Kristen seperti sang debater ini berterima kasih karena ada orang Islam yang mengurusin ini sepak terjang dari Yudi ini agar tidak berkembang merugikan kedua agama ini dengan adu dombanya gitu loh. Ini kita lanjutkan video agar semua jelas siapa sih siapa sih Yudi Mulyana ini. Oke, kita dengar dari orang yang terkait yang langsung bersentuhan dengan kasus yang dialami atau perbuatan-perbuatan yang terjadi oleh orang yang bernama Yudi Mulyana tersebut. Oke, go. Diislamkan, terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan di dalam mobilnya. Lalu anak ini dimurtadkan. Berarti ada 3 orang yang dimurtadkan yang kita tahu. Yang pertama istrinya disuruh murtad. Yang kedua yang sudah murtad adalah anak kolonel ini. Yang ketiga adalah korban berikutnya. Yang 2 korban lagi tidak, tapi digerayangi, yaitu asisten rumah tangganya Umi Irna Handono sudah digerayangi. Kami punya bukti ini. Jadi terbuktilah dia mengadu domba, terbuktilah dia penyusup Snox Force. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vertizon TV. Setelah kemarin part 1 sudah kita upload tentang kasus YM murtad. Kali ini kita akan coba telepon Kohani selaku kemarin yang menginvestigasi kasusnya YM. Jadi memberikan laporan-laporan kepada kami dan alhamdulillah hari ini beliau bisa dan berkenan video call dan ini dia videonya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Kohani serta Ustadz Insan. Karena kebetulan waktu video call, Kohani sedang berada di kediaman rumah Ustadz Insan. Ini dia videonya. Alhamdulillah kali ini kita bisa video call langsung dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu yaitu Kohani, insyaallah. Dan alhamdulillah Kohani saat ini sedang bersama Ustadz Insan, jadi kita lebih bisa banyak cerita dan informasi yang masuk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohani, Stansan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya insyaallah. Alhamdulillah. Ini langsung aja ya to the point terkait YM yang saat ini viral di sosial media. Bisa diceritakan nggak kok kronologi kejadiannya seperti apa dari awal sampai akhir yang Koko tahu infonya? Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya mendapat laporan dari istrinya Yudi Mulyana, namanya. Itu laporan di akhir bulan Januari 2020. Mengatakan bahwa Yudi Mulyana sudah masuk Kristen dan mengajak dan masuk Kristen. Kalau nggak mau, cerai. Oke. Lalu coba dilihat di Facebook saya, tanggal 10 Februari. Jadi kami tabayun dulu ke kiri ke kanan, ngelacak dulu. Yakinlah saya dia murtad. Saya posting tanpa nama. Bunyinya papahnya titik mengakui sudah masuk Kristen. Dia mengajak titik masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam dia akan menceraikan kami. Gitu tanpa nama. Lalu tanggal 10 itu jam 3 siang. Lalu jam setengah 8 waktu saya sholat handphone bunyi. Ada telepon masuk, nomor tidak dikenal. Lalu ada bunyi SMS-nya, angkat handphone, Anda saya pidana. Nah, setelah saya sholat, tak lihat, ini apa pidana? Tak lihat, oh Yudi. Nah, malamnya ada rekaman, yang rekaman itu ternyata beredar sampai ke Yosef Paul Kang. Rekaman apa itu? Rekaman itu yang bunyinya, saya nanya, ini ke Yudi. Ya, kenapa mau pidana saya? Ya, kalau mau pidana telepon langsung aja ke polisi, saya tunggu laporannya. Terus dia bentak saya. Dibentak saya keluar. Bahasa binatang saya keluar, tak panggil anjing, tak panggil kafir. Aja, yuk bunuh-bunuhan, dasar kafir, murtadin. Nah gitu. Nyampe lah rekaman itu ke Paul Sang. Nah, sampai rekaman itu ke Paul Sang, saya tanya ke
Yang merekam itu kan Imelda Setiawan Oke. dikasih ke Yudi. Lalu didamaikan dengan Yudi. Didamaikan, katanya ini abang saya, tolong jangan diributin, tolong jangan berantem. Jadi bulan Februari itu stop di situ. Dengan pengakuan dia, saya nggak murtad, saya masih Islam. Tetap kita pantau diam-diam. Dan ternyata dari Februari itu pun Yudi masih sering ngisi di beberapa acara. Di Surabaya dia ngisi tablik akbar, ngisi Islam terus ngisi juga di beberapa tempat, bahkan juga ngisi di gereja. Tanggal 21 April dia ngisi kebaktian online di GPI, judulnya Myth and Match. Tanggal 22 April dia ngisi di tablik akbar. Masya Allah. Kita tak diamkan dulu. Lalu bulan akhir Maret kami dapat dua video berbeda angle. Nah, rupanya video itulah bukti dia murtad. Berarti nyambunglah perkaranya. Nyambung perkara Januari istri mengadukan dia murtad, Februari dia mau mengancam pidana, lalu vakum, Maret Allah tunjukkan ini murtad. Dan tunjukkan setelah murtad dia masih ngisi di gereja, dia masih ngisi di umat muslim, di hadapan umat muslim dia ngaku dia Islam, dia sholat di hadapan Kristen, dia kebaktian di GPI sejak bulan Oktober 2019. Jadi kalau dia bilang syahadat Desember, faktanya dia ke gereja dari Oktober 2019. Kemudian muncul aduan-aduan karena dia mengaku sebagai ketua Mu'alaf Center Indonesia Cirebon. Jadi muncul itu digitalnya, muncul bukti playernya, dia mengaku sebagai ketua Mu'alaf Center Indonesia Cirebon. Saya tidak pernah menunjuk dia sebagai apapun di Mu'alaf Center Indonesia. Berarti dia menyebutkan nama Yayasan Mu'alaf Center Indonesia, mencatut nama Mu'alaf Indonesia. Siapa yang mengadukan juga? Yang mengadukan adalah korban-korban pelecehan seksualnya dan pemerkosaannya dengan bukti yang lengkap. Masalahnya korban-korban ini ketakutan karena dia mengaku sebagai pejabat, orang penting. Faktanya dia hanya juru tulis, bukan siapa-siapa di Menak, Cirebon, pindah ke Surabaya karena kawin siri. Yang dikawini siri, yang sudah diislamkan itu tadinya dia anak kolonel, perempuan ini anak kolonel, menikah lalu bercerai dalam kondisi bukan Islam. Dibawa bapaknya ke Menak Cirebon untuk diislamkan, yang mengislamkan Yudi. Setelah diislamkan terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan di dalam mobilnya. Lalu anak ini dimurtadkan. Berarti ada 3 orang yang dimurtadkan yang kita tahu. Yang pertama istrinya disuruh murtad, yang kedua yang sudah murtad adalah anak kolonel ini, yang ketiga adalah korban berikutnya, yang 2 korban lagi tidak, tapi digerayangi, yaitu asisten rumah tangganya Umi Irna Handono sudah digerayangi. Kami punya bukti pernyataan Yudi mengatakan tidak akan mengulangi perbuatan dan siap dihadirkan sebagai saksi. Belum pula tetangga-tetangganya ada yang juga, ada yang Kristen, ada yang Islam. Dia pernah dihajar di depan RT-nya. Dia terbukti sejak 2017 mengadu domba umat Islam di Ciperna dengan Asunah. Sampai korbannya ini Ustadz Asunah, namanya Ustadz Abu Saki. Jadi terbuktilah dia mengadu domba, terbuktilah dia penyusup Snox Horse. Dan banyak sekali korban-korban yang dimintai uang, termasuk salah satunya kalau di Jogja ya Mas Andi Antoni sendiri dari Vertizon TV, korban permintaan uang. Ya, terus Ustadz Ujang Masur, banyak korban, dan insya Allah nanti Utama kita akan menghadirkan korbannya puluhan juta yang di Surabaya, korban Yudi. Banyak sekali korban, dan akhirnya dia dengan kapasitasnya yang sebagai pegawai Kemenak di bagian Bimas, dan selalu mengaku saya sarjana terbaik S2 IAIN. Tapi tidak tahu hukum. Kalau murtad itu harus syahadat, bilangnya cukup sholat taubat. Dan dia mempermainkan kalimat syahadat dengan besar syahadat, tidak ada yang mensyahadatkan. Ternyata dia mengucapkan syahadat sendiri dengan kata-kata syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu haknya, kuncinya adalah di hak. Tanpa hak itu tidak sah. Dia sengaja mempermainkan itu, kemudian keesokan harinya dia mengirim video syahadat itu ke pendeta dan mengatakan saya terpaksa bersyahadat karena ditekan. Oh gitu. Nah, dan masih banyak bukti lainnya. Akhirnya saya pun diadu domba dengan Asunah dan dengan tokoh-tokoh
Muslim di Cirebon, alhamdulillah kemarin sudah selesai. Kami bertemu dengan puluhan orang-orang yang disebut dia, mulai Profesor Adam, mulai Ketua DMI. Terbuktilah dia bukan pengurus DMI. Jadi dia nyatut nama DMI. Dan yang ngawal dia itu orang DMI, bukan seperti yang dibilang Banser ngawal dia, bukan. Dan dia juga bukan siapa-siapa di Macan Kali yang sering dia jual. Jadi terbukti dia mengadu domba masyarakat dan ormas-ormas Islam terbukti. Innalillahi. Dia juga menfitnah, selamatkan iman saya dan nyawa saya. Islam, buktikan saja mana sih orang murtad yang kita bunuh? Satu aja di Indonesia yang kita bunuh yang murtad, tak ada. Ya. Silakan murtad, Islam tidak butuh siapapun termasuk saya. Kita yang butuh Islam. Terlebih di Indonesia, Anda beragama apapun pilihannya di tangan Anda dan dilindungi undang-undang. Cuman jangan melakukan kriminalitas, jangan menjelekkan agama lain. Umat Islam dilarang menjelekkan agama Kristen dan sebaliknya. Yep. Walaupun ada yang menjelekkan, itu namanya oknum, kurang belajar. Betul. Nah, Yudi ini sebaiknya menyerahkan diri, mengakui salahnya, bukan lalu lah di sana, lah di sini mengadu domba. Oke. Sekarang Dan inilah posisi- saatnya Allah bukakan makarnya dia setelah Allah kasih istirahat yang begitu lama, dia tidak tobat malah makin jadi. Ya. Jadi murtadnya itu murtad syahadat itu berapa kali kok? Berarti kok? Seperti kawan saya berarti sekarang muka 2 kali. Murtad 2 kali ya? Jadi dia udah diislamkan sama Ustadz di sini tadi. Ya lain udah terus apa yang bisa kita bantu untuk nasihatin saya nasihatkan. Tadi semua sudah saya nasihatkan tentang semua tadi yang saya sebutkan, kesombongan. Yang perzinahan dan itu anak orang itu saya sudah kill. Telepon aja. Nasihatkan sebenarnya Bapak didoain sama orang yang dizalimi Bapak. Jadilah seperti ini dan silakan saya minta biarkan dia keluar terus Ya. Terus info dia saya dapat info cuma belum valid juga. Benar nggak sih dia 2017 murtad itu? Atau 2019 ya? 2017 itu yang mengatakan adalah apologets Paulsang di YouTube-nya. Coba dibaca, dilihat baik-baik, disimak apa kata-kata apologet Paulsang itu mengatakan Yudi sudah masuk Kristen 2017 ketika bertemu dia. Ada yang belum sempat saya baptis, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia melihat Yesus dengan matanya sendiri. Ya, Yesus datang di ruang kerjanya yaitu Yudi Mulyana. Kemudian bulan Oktober 2019 Yudi Mulyana telepon saya pagi-pagi. Ya, Yudi Mulyana menangis. Saya ketemu Tuhan Yesus Pak Paul. Ya. Oh, oke, siap. Ya. Terus habis itu setelah berarti kalau 2017 dia udah murtad, berarti pas dia ngisi di Jogja kajian 6 tempat itu posisinya berarti dia nggak muslim dong kalau dia murtad. Ya, tidak muslim, kita dasarnya adalah perkataan Paulsang. Oke. Yang kedua itu penipuan. Dia mengisi di Jogja 6 tempat mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Betul? Dia bukan siapa-siapa dan bukan ketua Mualaf Center Cirebon dan bukan anggota dari Mualaf Center Indonesia. Insyaallah. Dia menyatut nama Yayasan Mualaf Center Indonesia seolah-olah dialah ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon untuk bisa berdakwah dan mendapatkan uang dari sana. Banyak bukti-bukti dia ini minta uang. Saya kenalkan salah satu ustadz Ya. yang mengisi di mana-mana, nggak butuh amplop. Kalau ngadu uang, serta beliau punya toko bangunan dan hartanya banyak. Dan saya sekarang di rumahnya, sebelah saya, gurunda kita, tuan guru kita, Ustadz Insan Makoginta. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa ceritakan Ustadz terkait YM ini Ustadz? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Yudi itu sekitar tahun 2009. Saya kebetulan disuruh dakwah keliling ke Kuningan sampai Cirebon sambil memperkenalkan buku saya, ada namanya Komik Sekeluarga Itu Akhirnya Masuk Islam. Itu paling disukai orang. Bagaimana seorang mualaf mempertahankan keislamannya di buku itu, ya, komik. Nah, ada orang kaya di Pondok Indah, dia berpesan sama saya 10.000
eksemplar. Saya cetak khusus 10.000 pesanan dia, bawa mobil 1 box ceramah dari Kuningan sampai ke Cirebon. Jadi saya nggak pulang lebih kurang seminggu, keliling-keliling, terakhir di Cirebon. Nah disitulah saya ketemu awalnya dengan Yudi, dia hadir di acara itu. Saya bagi-bagi buku, semua buku kan harus dikasih gratis. Dia ada waktu itu, dia ngobrol, saya ini muhalaf, saya pendeta, gini. Wah, luar biasa, saya pikir ini jarang kan ada pendeta masuk Islam. Saya bangga sekali mendengar cerita seperti itu. Nah kemudian setelah perkenalan itu saya udah balik ke Jakarta. Dia juga ke Jakarta, rupanya dia sepertinya diangkat seperti anak angkat atau apa sama Bu Irene Handono. Ternyata tidak, bohong. Nah, dia sudah panggil Umi seperti ibunya gitu. Jadi dia selalu